Hai teman-teman, saya Anastasia Retno Pujiastuti, edukator PRH Indonesia. Saya suka sekali bercerita. Nah, kali ini saya bercerita ditemani Dino, Cici, Caca, Jeje, dan Ica tentang kumpulan dongeng anak sepanjang masa terbitan BIP. Nah, saya bercerita tentang Tom si ibu jari. Nah, kayak apa ceritanya ya? Ceritanya begini. Di suatu masa hiduplah seorang ayah, ibu, dan 6 anaknya. Oleh karena ayah dan ibu ini sudah sangat semakin tua, mereka sudah lama-lama tidak sanggup untuk menghidupi 6 anaknya. Suatu hari si ayah bilang sama ibunya, "Ibu, sepertinya kita sudah tidak sanggup menghidupi 6 anak kita. Mari kita tinggalkan mereka di hutan. Biarkan mereka mandiri di hutan." Ibunya sudah menangis. Ayah, anakku, mereka bagaimana tanpa kita? Lalu sang ayah, "Tidak apa-apa ibu, mereka akan tumbuh menjadi anak yang baik. Karena mereka sudah tahu bagaimana caranya mandiri selama ini." Tapi aku sedih. Ternyata Tom, anaknya yang paling terakhir, yang kecil sekecil ibu jari. Sekecil ibu jari ini ya. Bukan ini ya, sekecil ibu jari, mendengarkan percakapan sang ayah dan sang ibu. Lalu kemudian dia punya akal. Dia kumpulkan remah-remah roti yang ada di dapur. Dia masukkan ke dalam kantong. Keesokan harinya, ayah dan ibu membawa 6 anaknya ke tengah hutan. Lalu di tengah hutan, ayah dan ibu diam-diam meninggalkan anak-anaknya. Di dalam hutan hanya mereka berenam sendiri. Lalu mereka berenam mulai sadar, kemana ayah dan ibu? Sedangkan si Tom yang si sekecil ibu jari tadi cukup tenang. Dia pemberani. Dia bilang, "Kakak-kakak jangan takut. Aku punya akal." Karena apa? Karena tadi aku sudah sembari aku berjalan dari rumah, aku menaburkan remah-remah roti. Maka sekarang kita tinggal ikuti saja remah-remah roti itu. Pasti kita sudah akan sampai ke rumah kita lagi. Wah, hebat. Ayo mari kita ikuti remah-remah rotinya. Lalu mereka berenam lihat. Remah-remah rotinya sudah. Wah, iya betul. Tapi ke arah sana remah-remah rotinya sudah tidak ada. Karena burung-burung gagak memakan remah-remah roti yang sudah ditaburkan oleh si Tom. Kita tidak tahu jalan pulang. Bagaimana ini? Hari sudah mulai gelap. Lalu si Tom bilang, "Jangan khawatir. Lihat itu di sana. Itu ada gua. Ada pintunya pula. Berarti ada yang memilikinya. Mari kita ke sana." Lalu mereka berenam ke sana, ke gua yang ada pintunya, lalu ketuk. Tok 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 tok. Yang keluar adalah seorang wanita yang cantik. Lalu wanita cantik itu bilang, "Hai anak-anak, kenapa engkau datang kemari? Apakah engkau tidak takut? Suamiku raksasa yang suka makan anak-anak." Kalau gitu mari kita pulang. Jangan takut. Hari sudah malam. Sebaiknya engkau masuk dan engkau sembunyi di belakang lemari. Nanti aku akan bilang pada suamiku bahwa tidak ada apa-apa. Lalu mereka masuk ke dalam gua yang adalah tempat raksasa dan sembunyi di belakang lemari. Sesuai perintah dari istri raksasa. Lalu raksasa yang tadinya tidur, sepertinya aku mencium
Hai, nama saya Anastasia Retno Pujiastuti, biasa dipanggil Nana. Saya edukator PRH Indonesia. PRH adalah metode pertumbuh kembangan diri untuk menuju pada diri yang sejati yang dikembangkan di Prancis 50 tahun lalu oleh seorang pendidik bernama André Rosset. Karena PRH, saya menemukan bahwa saya adalah Nana yang punya kebiasaan bercerita. Saya senang bercerita karena saya menjadi mengenal diri saya yang sebenarnya melalui setiap pesan positif dari cerita yang saya bawakan. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Ada manusia ya? Di mana ada manusia ya? Istri raksasa langsung bilang, "Pak, Bapak tidak usah menghayal. Tidak ada manusia di sini. Sudahlah, engkau pun sudah kenyang. Tidurlah saja kembali." Lalu raksasa bilang, "Tapi kalau ada manusia, tangkap buat aku ya. Aku akan makan besok pagi." Nah, karena raksasa tadi itu sudah mau mengikuti kata istrinya, dia kembali tidur. Dan istri raksasa menghampiri 6 anak dari hutan tadi. Hai, suamiku sudah tidur. Engkau tidurlah di ranjang sebelah putri-putriku." Ternyata raksasa punya 6 putri, teman-teman. Dan sewaktu tidur mereka menggunakan mahkota. "Engkau tidurlah di sebelah sana berenam. Besok pagi aku bangunkan dan engkau boleh pergi. Jangan sampai suamiku tahu." Begitu kata si istri raksasa. Lalu sewaktu istri raksasa sudah kembali ke kamarnya, Tom punya akal. "Aku khawatir jangan-jangan malam-malam raksasa bangun. Kalau gitu mahkota yang ada di atas kepala putri-putri dari raksasa tadi akan aku tukar dengan topi-topi kami." Topi tidur, teman-teman. Ternyata mereka menggunakan topi tidur. Lalu bertukarlah mahkota dengan topi tidur. Dan benar saja, malam-malam raksasa terbangun dan dia mencium, ini bau manusia nih ya. Coba aku lihat di kamar. Waktu dilihat di kamar, wah, ini ada 6 yang pakai topi tidur, ada 6 yang pakai topi mahkota. Pasti yang topi mahkota adalah putri-putriku. Akhirnya dia mulai mengambil 6 anak yang menggunakan topi tidur yang adalah putrinya sendiri. Dan dia mulai memakan anaknya sendiri. 6 kali. Wah, langsunglah 6 anak yang dari hutan mengetahui hal itu dan lari sekencang-kencangnya. Kita sudah hampir tertangkap oleh raksasa. Dia sudah memakan 6 putrinya. Dan raksasa menggunakan sepatu bot saktinya untuk mengejar 6 anak yang dari hutan. Wah, mereka lari, si Tom paling terakhir karena Tom sekecil ibu jari. Dan karena lelah, raksasa akhirnya rebahan di rumputan. Lalu di rumputan itu dia tanpa sadar sudah diambil sepatu bot saktinya oleh si Tom. Dan si Tom menggunakan bot sakti dari si raksasa. Dan si Tom lari menghampiri istri raksasa. Dan dia berkata, "Istri raksasa yang baik hati, cepat tolong suamimu. Dia terkapar di padang rumput, dia terluka dan dia bilang dia sedang sekarat. Dia bilang bawakan kepadanya harta bendanya. Kalau ibu tidak bisa ke sana karena terlalu jauh, biarlah aku yang membawanya harta karun itu." Wah,
Istri raksasa kebingungan ya. Baiklah kalau gitu, ini karungnya. Aku masukkan semua harta karun hasil jeripaya suamiku. Wah, dia masukkan semuanya dan dia berikan kepada si Tom, si ibu jari. Lalu si Tom dengan sepatu bot itu berlari membawa harta karun dari raksasa. Dan dia bilang sama kakak-kakaknya, kakak, kita sudah mendapatkan harta karun. Mari kita pulang kembali. Dan mereka bisa menemukan, karena ada sepatu bot sakti, mereka bisa menemukan rumah mereka dengan membawa harta karun yang banyak dari raksasa. Sejak itu mereka hidup bahagia bersama ayah ibunya, kembali bersama-sama hidup di dalam hutan dengan bahagia. Nah, teman-teman, itulah cerita dari Tom si ibu jari. Buat saya dan Ice, cerita ini membangkitkan rasa persaudaraan. Mereka sangat kompak dan keberanian yang luar biasa dari si Tom. Dan akal yang cerdik dari si Tom. Manakala saya mengetahui dan mengenal diri saya, maka saya bisa juga mengenal kemampuan saya seluruhnya untuk survive dalam hidup. Untuk tetap berdiri tegak di kaki sendiri. Baik teman-teman, sampai jumpa lagi dengan makna cerita yang lainnya. Bye.